Halo guys, ketemu kembali sama channel San Official 76. Malam ini kita ngobrol-ngobrol bicara seputar pengalaman rekan saya yang selama ini dengan rekan-rekan tim lainnya berkecimpung di dunia ya, menyelusuri alam gaib. Mudah-mudahan sedikit pengalaman dari rekan saya ini menjadi motivasi sekaligus pengalaman buat rekan-rekan yang mungkin lagi pada nyimak acara yang saya suguhkan. Dan terlebih dahulu saya mohon maaf apabila dalam penelusuran ini atau podcast ini ada salah kata ataupun ada kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja, mohon maaf terlebih dahulu. Ya oke guys, langsung aja kita tanya ke narasumber rekan kita, gimana pengalaman dia selama menjalani tugas menyingkap dan meneliti gimana ke alam gaib. Sebab di dunia ini kita ada alam gaib juga, ada alam nyata. Kita sebagai manusia pasti ada di alam nyata ya, dunia itu. Tapi mungkin kita juga harus menyimak alam gaib, gimana gitu alam gaib. Jangan cuman kita nerka, wah alam gaib, wah ada setan, wah ada hantu. Jadi ada hantu atau ada setan, ada apapun, ada jin, mungkin kita tanya ke pengalaman rekan saya, gimana dia bertemu apa, terus punya pengalaman apa. Oke teman, siap? Oke, siap. Pertanyaan pertama. Oke, siap. Tapi perkenalkan dulu deh. Oke. Perkenalkan dulu. Saya sendiri Kang Iwok ya. Untuk pengalaman saya sendiri ya, ikut penelusuran malam ya, atau explore ya, di tempat-tempat yang sedikit angker, di sedikit angker gitu, di pas banyak ini pengalaman saya itu ketika ikut di penelusuran ini. Banyak suka awalnya takut ya, tapi ya, pasti rasa manusiawi lah gitu, manusiawi. Awalnya takut, tapi semakin kesini semakin ada keberanian lah. Setelah ikut acara explore ya, atau penelusuran malam, pengalaman pribadi saya ketika ikut explore, suka banyak dukanya itu. Ada suka, ada dukanya, ada dukanya, ada. Kalau misalkan ya sukanya ya seru lah gitu, ada serunya, ada seru tapi kadang-kadang nyali. Ya itu salah satu salah satu itu, dimana pas explore ya, sering ada suara-suara ya, nggak ada penampakan, nggak ada itu, nggak ada penampakan, tapi suara ada, kayak suara. Tapi bentar ngomong-ngomong, gimana? Ada penampakan kan nih? Wah, enggak lah. Ada, ini abang. Ini mah ada kok, mungkin ada yang bicara. Ada guys, nyata ini mah ya, biar enggak. Kalau terlalu serius
ntar dibikinnya tegang gitu. Biar nggak tegang, sedikit ada banyol-banyol ya. Siap. Tapi sebelum kita lanjut, cuma nanya dulu, kira-kira lokasi yang mau dijelajahi atau mau yang disurvei gitu, itu tempatnya masih di lingkungan kita ya, Desa Cibulu ini, atau bisa keluar Desa Cibulu? Itu soal tempat gimana pengalaman abang sendiri? Bisa, soalnya kita kan di sini juga ya, di daerah kita atau di Desa Cibulu masih banyak ya tempat-tempat Ya, yang ada mitosnya gitu. Di Desa Cibulu ini kan identik gitu, banyak yang tempat-tempat yang katanya gitu, ini katanya dengar dari orang-orang gitu, katanya tuh tempat anu wah serem banget. Tapi itu pernah ditelusuri? Pernah ditelusuri. Boleh saya minta gitu, yang udah ditelusuri daerah mana aja itu, di daerah sekitar Cibulu aja? Daerah sekitar Cibulu kayaknya di yang di itu di Kandang Ayam itu ya, Kandang Ayam yang di Jambul. Terus di mana lagi? Cisepan itu pernah di Cisepan. Itu yang ada 7 sungai itu. Di Muara pernah. Boleh juga tuh, seru banget. Terus yang di sebelah barat ya, sebelah di bawah ada jurang itu, kayak ada yang agak tebing, agak curam ya di situ, di ada pohon bambu ya di situ kayaknya. Di sini lumayan itu, agak seram di situ. Terus masih banyak yang kemarin yang masih baru tuh, yang di pohon itu tuh, di pohon asem. Oh iya, yang pasangan yang masuk daerah RW. Masih lingkungan masih di situ. Yang masih baru di situ. Tapi pohon asemnya itu masih ada. Masih ada sampai sekarang. Jadi yang maksud serem yang ada penghuninya itu pohon asem. Orang-orang bilang kan di situ katanya suka ada penampakan ya, atau kayak pocong, atau terdengar suara kereta ya, suara kereta kencana, kereta kencana gitu. Aduh guys, serem banget. Di situ katanya. Kereta kencana ya. Tapi sebentar guys, sebelum kita lanjut, tenang dulu, jangan dulu panik, jangan dulu serem-serem, belum ada yang seremnya nih. Nanti kalau udah cerita lebih serem, kita lanjut. Nih sekarang kita telusuri yang pertama, kan tadi bilang di daerah Kandang Ayam Jambul. Nah yang mau saya tanya, biar yang lagi nyimak acara kita juga tahu gitu, Jambul itu letaknya emang, mungkin kalau misalkan orang-orang Desa Cibulu pasti tahu, tapi kan mungkin yang nyimak kita itu ada dari luar kan, yang betul. Itu daerah mana, itu Jambul daerah mana gitu. Jadi gimana pengalaman di Kandang Ayam Jambul itu, terus penampakannya apa saja, terus misalkan kalau dapat kan suka ada benda-benda kamar, pusaka gitu, atau mustika, apa pernah mendapatkan sesuatu dari sana? Kalau di Jambul ya, di seputaran itu di Kandang Ayam pernah mendapatkan pusaka, yaitu keris ya, yang panjangnya ya sekitar 30 sentian lah, 30 senti. Terus mendapat mustika kayak itu batu akik lah, beberapa batu akik. Ini ngomong-ngomong bang, misalkan kan mungkin yang lagi nonton kita nih, mungkin lagi nonton kan penasaran, jangankan kita bilang dapat keris, tapi dia mana tuh kerisnya gitu, bisa diperlihatkan gitu, nanti barang-barang yang udah didapat abang gitu, biar yang lihat, yang nonton tahu gitu. Tahu. Ya pasti sih bentuk keris orang-orang pada tahu. Cuman kadang-kala kan kalau benda-benda pusaka pengen tahu gitu. Boleh kan? Boleh lah. Ya berikut saya juga pengen tahu. Nantilah kita di podcast selanjutnya kita coba perlihatkan ya kepada kepada rekan-rekan yang lagi nonton gitulah, nantilah itu. Tapi kalau penampakan terus makhluk apa saja yang ada di sekitar itu, bisa kan diceritain?
Ya kalau misalkan bendanya mungkin suatu nanti suatu dilihat, bisa dilihatin lah. Tapi kan kalau pengalaman penampakan apa saja, makhluk apa saja yang ada di sana, bisa kan diceritain bang? Kalau di situ ya, kalau di yang di itu, yang di mana di kandang ayam itu kayak apa? Penunggunya itu sosoknya yang genderuwo itu. Genderuwo itu semacam orang gede gitu. Lah kayak gitulah, itulah. Aduh guys, serem banget ya. Serem lah. Mudah-mudahan aku gak lihat genderuwo itu. Kayak gitu terus. Tapi itu genderuwo nggak ngapain sama bang? Enggak, cuma nggak jahat gitu. Ya kalau di itu mah itulah agak sensitif lah. Tapi misalkan genderuwo itu juga nggak misalkan langsung sama abang ini nggak pasti nyerang gitu. Pasti ada lah, pasti ada nyerang gitu, nyerang juga kepada kru kita lah gitu. Pada kru abang. Tapi gitu. kan mungkin kru abang juga udah siap kan? Udah siap. Mungkin pengen mengungkap alam gaib kalau misalkan di badan kita atau batin kita nggak siap. Saya di sini pengen tahu gitu bang, mungkin cerita lah penampakan, terus makhluknya apa, terus gimana misalkan udah ngasih gimana ya gambaran kan dikasih pusaka, jadi pusaka itu kan pasti ada penunggunya gitu. Jadi abang dapat pusaka atau dapat barang-barang peninggalan itu nggak ini kan nggak secara mudah, nggak secara pasti mudah, pasti ada pertarungan secara gaib. Betul itu. Terus tanya bang, kalau udah bertarung secara gaib gitu gimana kondisi badan abang gitu, kerasanya gimana? Ada mungkin ada sedikit bantingan gitu. Adalah kayak lemas gitu, terasa badan pegel-pegel lah gitu. Intinya lah kalau sudah ada apa ya kayak penarikan ya kayak gitu, itu badan pegel sih, lemes intinya gitu. Tapi maaf nih ya bang ya, kan gini, konon ada orang bilang ada makhluk tertentu yang jahat gitu. Boleh tanya, misalkan abang pernah ketemu nggak sama makhluk yang jahat banget gitu, sampai melukai gitu rekan-rekan abang sesama tim? Kalau untuk itu alhamdulillah ya nggak sampai inilah gitu. Oh jadi intinya ya bang ya, di alam gaib juga nggak pernah, kalau kita nggak menyakitin, nggak sampai kita biarlah istilahnya nggak sampai ini. Tapi kadang kalau ini mah bisa itu, kalau kitanya nggak siap mah bisa kena lah gitu. Tapi kadang kala makhluk itu juga bisa berteman juga ya bang. Iya betul kalau udah itu mah udah takluk. Hebat banget ya abang ini bisa berteman dengan makhluk gaib. Wah enggak padahal biasa. Kan menurut kita gitu paling takut sama hal-hal genderuwo lah, pocong lah. Tapi abang kita udah adaptasi sama itu yang namanya makhluk gaib. Tapi mungkin ya bang, cerita abang, pengalaman abang bertemu di alam gaib itu bisa secara langsung bercerita gitu. Misalkan ngomongin sesuatu, misalkan si makhluk itu, misalkan kan ada suka yang ada gini, aku pengen anu gitu. Apa pernah transaksi gitu sama abang itu? Iya, biasanya kita melakukan komunikasi ya, melakukan sama si sosok tersebut ya, gitu lah. Kalau misalkan pengen ini, pengen itu kan, kalau misalkan si itunya ngelawan ya pasti kita sama kru pasti lawan lah gitu, supaya bisa, kalau mau ngasih cuma kan banyak ini itu ya kita tarung lah gitu lah intinya. Yang gitu. Penting kita bertarung juga, kita nggak menyakitin orang yang ada di alam gaib, yang di alam gaib juga nggak nyakitin kita. Kita kan tujuan abang kan sama rekan-rekan cuman menelusuri lah, menyingkap mitos
ya yang beredar di masyarakat lah gitu ya. Oke, guys, bentar ya, ini pengalaman abang, mudah-mudahan bisa bikin ya pengalaman. Terus ya kita, walaupun kita misalkan nggak bisa menembus atau bisa beradaptasi dengan makhluk alam gaib, tapi sedikitnya kita dengar cerita abang ini dan rekan-rekan, kita juga bisa menyimak. Terus mudah-mudahan kita juga mengerti ya apa itu yang ada di alam gaib itu. Jangan sampai kita salah jalan, jadi salah menafsirkan bahwa alam gaib itu gini bisa jahat, bisa ini, tapi enggak gitu ya Bang. Gitu. Jadi makhluk juga ada yang baik ya Bang. Ada yang baik. Jadi yang jahat itu tergantung kalau kita kejahatan dia ya. Iya, betul. Tapi aku yakin abang sama aku nggak pernah jahat ya. Iya. Justru cuma ingin mengungkap mengungkap mitos atau sejarah ya. Di daerah ini ada ini, misalkan mitosnya gini atau apa gitu kan. Itulah. Tapi ini juga Bang, saya dengar gitu dari orang-orang di sini juga, di desa Cibulu ini sebenarnya masih banyak ya tempat-tempat kayaknya kan yang dulu yang kalau istilah orang Sunda karuhun gitu ya. Karuhun. Kan di sini juga katanya ada Eyang Parung Jaya. Boleh sedikit Bang bertanya, apa abang bener udah pernah gitu berkomunikasi sama leluhur desa Cibulu ini? Oh, kalau untuk saya sendiri belum pernah ya. Kalau untuk saya sendiri gitu, kecuali sama rekan saya yang kalau itu mah udah gitu. Mungkin kan sedikit ada yang penasaran gitu kan. Pasti lah, jangankan orang luar, orang desa Cibulunya juga pasti pengen tahu sosok yang dulu leluhur kita gitu, nenek moyang kita, Eyang Parung, pasti pengen tahu sejarahnya. Terus misalkan jati diri Eyang gitu, mulainya dari mana. Mudah-mudahan nanti rekan abang bisa ya nantilah berceritalah sama rekan saya. Satu pengalaman buat semua penonton mungkin itu. Penonton dan khususnya desa Cibulu juga kan mungkin masih ada hubungan gitu ya, ada keturunan gitu, yang nenek moyang kita kan gitu. Betul. Oke guys, mungkin pengalaman untuk abang ini cuman segitu dulu. Mungkin nanti disambung lagi sama rekan-rekan yang lainnya ya, mungkin menelusuri alam gaib yang belum abang ceritakan. Nanti mungkin teman-teman abang ini bisa menceritakan yang lebih mendetil tentang gimana penelusuran alam gaib tersebut. Oke guys, break dulu. Sahabat misteri, jumpa kembali di Sanofficial 76. Kita lanjut pembicaraan kita yang tadi tertunda sebentar, dimana saya tadi bertanya kepada narasumber ya, kepada abang ini yang dari grup Sanofficial 76 yang dimana tadi saya bertanya dia pernah eksplor ke dunia alam gaib yang ada di Jambul Kandang Ayam. Jadi katanya kan tadi si abang sama rekan-rekannya dapat satu pusaka yaitu berbentuk keris. Dan keris itu ada namanya juga katanya keris apa tadi, brojol ya bang? Yang brojol ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat misteri pada
pengen tahu gitu gimana bentuknya, atau emang sih bentuk keris udah pada tahu, cuman mungkin keris peninggalan bersejarah ini ya ada perbedaan tertentu dengan yang mungkin yang buatan-buatan sekarang gitu yang ya. buatan sekarang. Boleh dilihat sahabat-sahabat, boleh. Dan ini tadinya dapatnya Bang nggak begini kan ya Bang, nggak ada ini apa? Nggak ada. Jadi bentuk mentah keris, keris cuma bilah doang, bilah doang. Ini udah di modifikasi, udah pakai kamakro, udah pakai sandangan lah istilah bahasa biar itu. Kelihatannya kan biar rapi juga, biar terus rapi, terawat juga gitu. Iya. Kan kita ngambilnya juga buat dirawat ya Bang. Nah, bukan itu buat betul. disia-siain. Iya, betul. Ya gitu ya sahabat. Mungkin pengalaman juga, mungkin motivasi juga buat sahabat-sahabat yang misteri, bahwa kalau kita misalkan mendapat sesuatu dari alam gaib, jadi mungkin walaupun kita dikasih misalkan berbentuk keris ataupun apa, itu mungkin kita harus pelihara, harus dijaga, dirawat. Jadi biar nanti ada peninggalan-peninggalan itu mungkin garis-garis keturunan kita tahu lah ya bentuk keris ini. Jangan sampai anak cucu kita nanti nggak tahu yang gimana bentuknya keris. Gitu kan sahabat-sahabat misteri. Boleh kalau misalkan pengen agak lebih jelasnya atau apa saja yang didapat abang ini sama kru lah, sama kru tim dari tim Son of Mesia ini. Ada juga keris yang bentuknya kecil mungil. Yang ya gini, sahabat-sahabat nih kayak gini. Ya ini kecil banget sih, mungkin kalau istilahnya miniatur ya. Kayak miniatur. Tapi ini bentuknya sahabat tuh masih bentuk pusaka keris juga, cuman bentuknya mini gitu, kecil lah. Dan ini juga lucu juga sih. Saya lihat di sini ya bentuk-bentuknya juga mungkin agak ke zaman dulu unik lah. Saya juga belum lahir lah, masih di mana gitu ya. Tapi dengan ini lihat peninggalan barang-barang keramat ini, ya sedikitnya saya bisa tahu gitu bahwa masih banyak peninggalan harta peninggalan yang mau berbentuk pusaka dari nenek moyang kita. Jadi alhamdulillah gitu saya di sini bisa melihat gitu ya. Ya mungkin yang dapatnya si abang ini sama rekan-rekan saya gitu. Mendapatkannya juga saya juga kurang tahu gitu gimana caranya. Si abang nanti yang bisa ceritain dapatin ininya gimana caranya. Boleh Bang bertanya? Ya sedikit abang kan ngasih tahu gitu mendapatkan ini ritualnya gimana gitu. Boleh Bang nggak? Boleh. Ya silakan abang, mungkin sahabat-sahabat misteri juga pengen tahu gitu. Boleh abang cerita-cerita dikit bagaimana mendapatkan ya pusaka-pusaka ini? Ya untuk ini ya mendapatkan pusaka ini kita bareng rekan-rekan ya, kita suka ya ada ritual ada ritual tertentu ya Bang, misalnya gitu harus ada apa ya, misalnya harus pakai wangi ya kayak apa dupa lah, pakai dupa kalau kemenyan gitu kemenyan lah kalau di tapi suka minta tertentu Bang, misalkan ada yang kopi pahit atau rokok gitu, ada itu? Kalau rokok biasanya ada satu batang yang pakai itulah, pakai misalkan pakai itu buat sesajen gitu. Tapi kan sekarang identiknya gak pakai sesajen, nggak pakai gitu ya, cuman kalau rokok doang gitu, rokok doang lah, bawa simpel gitu. Ditaruh aja di itulah di deket dupanya gitu, satu batang aja sambil dibakar ya itu. Pakai rokok garam merah ya gitu. Tapi ini Bang boleh nanya, kalau ini kan walaupun bentuknya kecil, mungkin kan saya kan terus terang belum tahu nama-namanya gitu yang bentuk ini. Kalau yang itu yang dipegang Abang kalau yang ini mah yang kecil ini sama
apa ini? Semar kuncung ya, yang ini mah keris semar kuncung ya. Jadi yang semar kuncung itu gini iya. bentuknya. Yang ini, yang itu. Tuh lihat guys, sahabat-sahabat misteri. Jadi yang mungkin yang udah denger ada yang namanya semar kuncung, ada juga semar mesem katanya bang. Semar mesem kayak gimana ya, yang bentuknya yang kayak gitulah. Jadi ya, ini mah kayak wayang semar gitu. kuncung. Tuh lihat sahabat-sahabat, kalau mungkin lihat dari dekat emang itu ada mirip-mirip juga sama wayang golek yang namanya itu. semar bentuknya, wajahnya. Cuman ada kuncung-kuncungnya. Jadi pantas aja namanya semar kuncung ya bang. Betul. Bagus juga tuh sahabat-sahabatnya. Ini namanya semar kuncung. Khasiat dan kegunaannya masih ini bisa apa? Kalau itu bisa dipercaya bisa buat kerezekian dan lain sebagainya lah. Tapi gitu. tetap kita percaya sama Allah. Gitu. Iya betul, benar. betul. Cuman kadang-kala ya yang penting kita punya barang ini tetap minta itu sama Allah. Gitu. Kita ini kan harus melestarikan, menjaga dan memelihara peninggalan. Cuman kan kita tahu bahwa bentuk semar kuncung kayak gini, emang kan soal kegunaan dan manfaatnya. Yang penting siapa saja, mesti sahabat misteri juga pasti punya yang punya barang-barang keramat. Yang penting jangan disalahgunakan aja. Nah, itu betul. Gunakan aja untuk hal yang baik-baik, nolong orang gitu ya. Jangan nyelakain orang. Itu aja ya bang ya. Betul sekali. Makasih bang atas infonya gitu. Jadi saya tahu ada yang namanya semar kuncung, semar mesem. Taunya saya itu semar mesem itu ada di lagu, enak banget. Mantap itu kalau. Nah ini salah satu mustika ini kepompong ya, yang ininya. Mustika kepompong. Yang ininya kayak kepompong itu apa? Ulat sutra. Kayak ulat sutra ini. Tapi itu bang kayaknya bentuknya kayak emas-emas gitu. Emang dari emas bukan bang? Kalau yang bukan sih, kalau yang ininya emang kuningan. Kalau yang di dalamnya ini, yang kecilnya ini emas tuh. Adalah kelihatan nggak ini? Terus itu bang sahabat misteri. Kepompong itu. Kalau yang ini dapat kepompong ini waktu di mana ya, yang di kebun jati itu ya, masih di lokasinya masih di sekitaran Tanjung Siang. Bukan itu bang? Kalau itu bukan kalau tapi itu. Tapi itu ada apa pohon jati gitu? Iya, di itu dekat-dekat pohon jati, banyak pohon jati di situ. Yang ini satu. Kepompong itu. Ini mustika kepompong ya. Cuma di dalamnya ya mulai kelihatan ya sahabat misteri ini. Ya kalau yang ini yang kayak jarum itu, ini emasnya ini. Cuma ini ya, kalau yang ini kuningan, yang ini. Tapi itu boleh tanya bang, kepompong itu misalkan abang ngambilnya, misalkan kan secara gaib, terus ada yang jaganya atau dulunya gitu, siapa yang megang gitu? Mungkin zaman dulunya yang megang mustika ini kan misalkan biasanya para jawara lah, kayak gitulah. Jadi istilahnya jawara zaman lah gitu. Ada juga mungkin zaman kerajaan. Itu zaman kerajaan, yang itu mah biasanya zaman kerajaan, jawara yang gitulah. Ya, yang penting ya bang ya, yang dulu megang pusaka ini mungkin udah pada nggak ada. Udah pada nggak ada lah. Ini mudah-mudahan ya tenang di sana. Terus peninggalan sejarahnya atau misalkan pusaka-pusakanya bisa bermanfaat, ada yang didapati oleh manusia yang hidup di zaman sekarang itu bisa bermanfaat untuk yang megang gitu ya. Iya, betul. Yang penting yang megang barang-barang pusaka atau barang-barang keramat itu yang penting satu, jangan disalahgunakan gitu. Pergunakanlah untuk hal yang positif lah gitu. Gitu. Insya Allah pasti bermanfaat, dan yang dulu punyanya juga pasti bahagia ya bang. Closing. Langsung sekian dulu gitu dari podcast. Oke, sahabat misteri, barusan udah panjang lebar ya. Di ini barang-barang yang udah didapat sama abang sama rekan-rekan dari San Official 76. Barusan kan sedikit dikasih penerangan juga apa-apa yang didapat. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat sahabat-sahabat misteri
dan sedikit mungkin tambah pengalaman juga. Saya juga di betul. sini terus terang jadi banyak tahu, banyak pengalaman, jadi banyak pengalaman yang belum saya alami gitu. Untuk sekarang mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah lain waktu kita bisa ini lagi lah, jumpa bisa lagi, bisa podcast lagi ya. bisa podcast lagi dengan hal-hal gaib yang lainnya, yang yang mungkin nanti si abang sama kru bisa eksplor lagi ke lain tempat dan dapat pusaka yang lain lagi. Oke. Gitu. Buat semuanya, salam sejahtera selalu, sehat selalu, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan pada sehat dan diberi kekuatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Halo, dah.